Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pengampu Ustadz Bahrul Ulum dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun makalah presentasi yang akan kami bahas mengenai Al-Jarhu wa Ta'dil. Perkenalkan, nama saya Silva Mutiara. Saya bertugas sebagai moderator pada makalah presentasi pada hari ini. Dan adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada Mustafa Dwi Farhan dan Yulian Latifah. Selanjutnya yaitu adalah penyampaian dan penyajian materi 1. Di sini saya ingin mengenai atau ingin menjelaskan apa pengertian dari masyru'iyat, jar dan ta'dil. Pengertian masyru'iyat, jar dan ta'dil secara etimologis, al-jar merupakan bentuk masdar dari kata jaroha yajroha yang berarti melukai. Keadaan luka dalam hal ini dapat berkaitan dengan fisik, misalnya luka terkena senjata tajam, ataupun berkaitan dengan non-fisik, misalnya luka hati karena kata-kata kasar yang dilontarkan oleh seseorang. Menurut istilah ilmu hadis, kata al-jar berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya, yang mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bahkan bertolak riwayatnya. Yang B yaitu adalah kegunaan ilmu jar wa al-ta'dil. Ilmu jar wa al-ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jar wa al-ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli, mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kehabitan perawi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibahas oleh Yulian Latifah. Selebihnya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Yulian Latifah. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu etika dan syarat jarih mu'adi. Bagian A, pengertian etika jarih mu'adi. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah arti budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Etika dalam menjudge dan mentakdil terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, 1. Dilakukan secara proporsional, tidak terlalu tinggi dalam mentakdil seorang perawi, tetapi juga tidak terlalu menjatuhkan dalam menjudge-nya. Kedua, tidak boleh melakukan jar melebihi keperluan, karena disyariatkannya jar pada dasarnya adalah karena keadaan darurat. Sedang keadaan darurat hanya membolehkan sesuatu secukupnya. Yang ketiga, tidak boleh hanya melakukan jar saja tanpa melakukan takdil jika memang orang yang bersangkutan juga memiliki nilai-nilai positif. Pengertian syarah, jarih, dan mu'adi. Diisyaratkan kepada mu'adil dan pada jarih ilmu, takwa, wara, jauh dari ta'ashub, dan mengetahui sebab-sebab jarah dan sebab-sebab tazkiyah. Orang yang tidak demikian keadaannya tidaklah dapat diterima tazkiyah dan jarahnya. Dalam kitab Tawatir Rahmut, Syarah Musalamut Subut, diterangkan bahwa muzaki, orang yang menyatakan keadilan seseorang, harus seseorang yang adil lagi mengetahui sebab-sebab jarah dan takdil. Haruslah orang yang insaf, lagi jujur, bukan muta'asib, ajub kepada diri sendiri, karena orang yang muta'asib tidak didengar perkataannya. Cara melakukan jar dan takdil. 1. Bersikap jujur dan proporsional, yaitu mengemukakan keadaan perawi secara apa adanya. Muhammad Sirin, seperti dikutip Al-Ajaz Al-Khatib, mengatakan, Anda mencelakai saudaramu apabila kamu menyebutkan kejelekannya tanpa menyebut-nyebutkan kebaikannya. 2. Cermat dalam melakukan penelitian. Misalnya secara cermat dapat membedakan antara daifnya suatu hadis karena lemahnya agama perawi dan daifnya suatu hadis karena perawinya tidak kuat hafalannya.
Baik, itu pemaparan dari saya. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mustafa Dwi Farhan. Terima kasih kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Mustafa Dwi Farhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ta'arud al-jarh wa ta'dil. Pengertian ta'arud al-jarh wa ta'dil. Secara bahasa, kata ta'arud berarti pertentangan antara suatu dengan yang lainnya. Wahba al-Zuhail tidak setuju terhadap pendapat sebagian kalangan yang menyamakan antara ta'arud dengan tanakud. Menurut Wahba, antara kedua istilah ini terdapat perbedaan. Tanakut membawa implikasi batalnya suatu dari dua dalil, sedangkan ta'arud hanya menalangi hukum yang dimaksud suatu dalil tanpa menggugurkan keberadaan dalil tersebut. B. Macam-macam ta'arud, yaitu yang pertama ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran, ta'arud antara sunnah dengan sunnah, ta'arud antara sunnah dengan qiyas, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Pengertian orang yang berhak menjarh wa ta'dil. Orang yang hendak melakukan jarh wa ta'dil sebelumnya harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ia harus seorang yang alim, wara', bertakwa, dan jujur. Ini adalah syarat yang paling mendasar, sebab orang yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, bagaimana ia dapat menetapkan kualitas seseorang perawi? Ia harus mengetahui sebab-sebab seorang ijah maupun dita'dil. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, yang diterima adalah tazkiyah, rekomendasi dari seorang yang mengetahui sebab-sebabnya. Sekian makalah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.